Terus saya bilang al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Sehingga ketika anak anda ini utang jasanya sama orang nggak sholat, dia ingin niru yang nggak sholat. Sementara melihat anda sebagai orang yang tidak simpatik karena melarang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita simak ulasan singkat jawaban Gus Baha ketika ditanya oleh Najwa Shihab harapan-harapan Gus Baha tentang anaknya, apakah berharap putranya juga menjadi ahli tafsir, minimal menjadi seorang santri, dan gimana cara Kiai Haji Bahauddin Nur Salim serta abah beliau Kiai Nur Salim dalam mendidik anak-anak beliau. Ayo kita simak bersama buat bekal kita dalam mendidik anak. Sekian. Putra putri 3 ya Gus? Iya. Ada keinginan meneruskan jejak atau jadi minimal jadi santri atau belajar tafsir Al-Quran atau? Ya kalau keinginan dijatuh ya alhamdulillah. Karena kalau nggak pilihannya anak-anak juga repot. Tapi insya Allah kalau kultur di kampung ya, di tradisi keluarga kami kan khas, sehingga dibentuk disuruh ya arahnya ke sana. Karena ini cerita sedikit. Dulu bapak itu sangat dekat ke teori keilmuan. Ada seorang yang terlalu stageng, terlalu keras pada anaknya, sehingga di rumahnya itu tidak ada TV, nggak ada motor. Singkat cerita, pertama anaknya tahu TV ya dari tetangganya atau dari temannya, naik motor ya diajari temannya. Repotnya anak ini yang berjasa ini mimman lam yusolli walam yasim, tidak sholat, tidak puasa. Sehingga cerita anaknya ini lebih terdikte ini daripada oleh orang tuanya. Pas sudah kejadian itu, si orang tuanya sowan ke saya karena bapak sudah meninggal, cerita bahwa metode Kiai Nur Salim, metode jenengan saya akui Gus ini. Terus dia tanya ke saya, kenapa Gus metode itu? Saya kan ngiranya kalau ada TV, ada motor, anak jadi nakal ya nonton TV. Terus saya bilang al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Sehingga ketika anak anda ini utang jasanya sama orang nggak sholat, dia ingin niru yang nggak sholat. Sementara melihat anda sebagai orang yang tidak simpatik karena melarang terus. Semenjak itu dia ngakui manhajnya bapak saya, dan dulu bapak saya juga gitu. TV ku yo ono mandoroteha gitu kalau bahasa Jawa. Tapi nak radio TV terus delok ning tonggo, selain ganggu yo engko pengaruh tadi. Karena tadi artinya makanya dalam doa-doa para wali, para ulama, jangan jadikan kami dikuasai orang yang tidak takut engkau ya Allah. Karena tadi al-insan abdul ihsan, anak ini nggak sholat, nggak puasa karena lebih utang jasa sama pertama yang meminjami motor, meskipun akhirnya alhamdulillah akhirnya bapaknya rubah, anak ini jadi baik lagi. Tapi ini kan cerita manhaj, betapa bahayanya terlalu stageng, terlalu keras tadi. Jadi dari satu keilmuan al-insan abdul ihsan, ya sudah kita harus ihsan sama anak-anak, sama siapapun. Insya Allah barokahnya itu lebih mudah berdakwah.